saya Sebastian Alexander Sianturi. Saya Brema Islawi. Saya Jamie Surbakti. Saya Glady Kestania Brutarigan. Saya Ditya Rambrusalahi. Dan saya Rozalevi Cerakian Brusalahi. Di sini kami akan melakukan observasi di Meriam Puntung. Selamat menyaksikan. Dadah. Yang pertama dulu asal lahirnya. Bagaimana sejarah dari Putri Hijau ini? Sejarah dari Putri Hijau, dia ini nggak punya bapak. Jadi mengandung mamanya hanya 3 dalam perut, 3 sekali lahir. Begitulah. Satu namanya Mamang Diajit, satu Putri, satu Meriam Puntung. Jadi tempat kelahirannya di Seberaya. Masih ada guanya lagi tuh, sumurnya, mandinya ada, istananya di atas. Nah, sudahnya lama kelamaan besar. Jadi abangnya udah mulai mau makan. Makan zaman itu lembu yang ada di Aceh. Jadi pertama lembu sama hati-hatinya semua dibawa ke Tanah Karu. Jadi ratusan tahun nuntut si Raja Aceh. Boleh kalian minta lembu kami, tapi dagingnya sama kami, hatinya sama kalian. Gak apa-apa. Jadi dia kan sekian ratus tahun stok lembu ya banyak di Aceh. Cuman begitulah niat raja ini mau ngawini si Putri. Gini, boleh kalian bawa hatinya, tapi putri kalian saya lamar, kata Perdana Menteri, untuk raja kami. Diiyakan, singkat cerita. Lama kelamaan ratusan tahun. Kalau bahasa Indonesia kayak di ibaratnya kade persoakan apa kayak ingkar janji. Ingkar janji. Yang di sini ingkar janji. Marah tentara Aceh. Pulang sana. Kalau begitu kita adakan perang. Ini singkat cerita ya. Nanti kita ketemu sejarahnya. Singkat cerita. Jadi kumpullah di hamparan Perak, namanya Kampung Baharu, di depan simpang mau ke Belawan, itu namanya Pulau Hamparan Perak. Jadi mainlah perang. Kejadian singkat cerita perang. Sudah mau kalah tentara dari kerajaan. Bikinlah kerajaannya Maimun, Maju Delhi. Ditembakkan lagi dengan peluru perak oleh tentara Aceh. Jadi tentara dari Putri ngutip uang. Situlah kekalah total. Datang kata si adik sebenarnya Puntung, Kak saya haus. Udah merah ini muncul tembak terus tanpa peluru, namanya gaib. Saya haus. Sebentar lagi deh, tak lama lagi kita menang. Gak sabar tentara Aceh ini dengan mau siram ke air, buah siram pecah. Maka pecah 3, pindah lah yang 2, 1 ke sini. Singkat cerita, dimauilah lamaran Aceh. Kalau betul saya memang takdir saya sudah begini, boleh apa boleh buat, bikinkan saya peti kaca, bawa ke Aceh supaya saya nengok anak cucu. Bikinkanlah. Jadi dia tuh buatnya bertoto lah di pinggir sungai. Kalau begini sudah nasibku, Maha Pencipta, apapun terjadilah hujan dan petir. Sebesar-besarnya banjir. Maka dengan secepat kilat datang abangnya dari lautan, disambar kaca itu, maka dibawa, ditinggalkanlah di Ratu Pantai Selatan. Kemudian nih darah kidul. Dia pulang ke Cina, Sinaga. Sinaga pulang ke Cina, kepercayaan Cina naga, kepercayaan orang kayak Jawa. Jawa Barat nih, Bandung. Maka Jawa tinggal Barat, di situ. Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Maka ini berpindah-pindah di sini aja, sebelum berjaya sudah di sini. Cuma 3 kali pindah di kampung kita ini. Pertama pindah di Rumah Mecu. Jadi dibilang sama punya rumah, siapa ngangkat ini nih? Nggak tahu. Dia bisa pindah-pindah. Namanya gaib, manusia ini. Kalau gitu kita bikinlah untuk masak makan babi. Bikinlah tungku jadi 3. Setelah berapa tahun, pindah lagi ke rumah Julun, Simpang 4 ini. Bukan lalu ini juga. Datang punya rumah. Siapa ini naruh di tangga? Nggak tahu. Kalau gitu untuk tempat cuci kaki, katanya kan. Situlah sih. Setelah berapa tahun, pindahlah ke sini. Jadi singkat cerita,
Dimimpikanlah orang sini minta bikinkan rumah, minta bikinkan tempat duduk, maka diambillah palas los pertama zaman dulu, itulah di tempatnya duduk. Itulah ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ceritanya itu. Kalau kita ceritakan nanti kita harus melepaskan lancang kuning, asik kubras kuning ke laut pakai sampan. Kisah dulu gitu waktu dia dibawa lari. Makanya zaman dulu harus melepaskan lancang kuning. Karena ada lagunya lancang kuning. Inilah dia nih. Dilepas ke laut. Ditinggalkan abangnya lah di Ratu di Pantai Selatan menjadilah Nyai Roro Kidul. Abangnya pulang ke Cina. Ini tinggallah untuk bukti nyata, tinggallah di Indonesia. Lo pernah menengok badannya? Istana Memon muncuknya pecah kalau badannya segini besarnya. Itu udah berapa kali pindah ke pasar, udah pernah digendurikan masuk lagi. Kurang sajenan dia pindah ke atas kerajaan, takut runtuh. Kan papan Istana Memon digendurikan lagi, sekarang dia pindah ke belakang. Dulu dia pinggir jalan, arah mau ke Deli Tua. Pas depan Masjid Raya, sini dulu pagar, pas sudutnya dulu. Tahun 73. Pindah sendiri, nggak bisa dipindahkan. Berarti kemana pun dia mau? Mau pikir sendiri. Ini punya gitu, dicuri orang tahun 2000, nggak bisa diangkat. Mama cerita berjahat orang situ, di sini sudah kena notis baru bisa diangkat. Angkat pertama nggak bisa start, angkat kedua mobil terangkat, angkat ketiga itulah dihipnotis orang sini terbawalah ke Deli Tua. Terus dimata-matain sama pemborong dari Polda namanya Pak Timur Marga Sembiring. Jadi mau mata-matain ini tanya sana sini, oh sana ada dukun, nah Deli Tua gitu kisahnya. Kalau gitu coba kita berobat di sana. Dia gila. Bapak sakitnya apa? Begini-begini. Oh, kalau gitu, ayo kita ke kamar, ada datuk kita. Begitu nampak, terus gari. Marga sendiri gitu juga, dukunnya. Sekarang udah meninggal. Proses bawalah pulang. Tahan lagi sama Kapolres. Ini mau dipermasalahkan. Gak usah lah Pak, terus sendiri itu adalah kepercayaan orang kami kampung. Itu adalah nini kami. Kalau begitu Pak, kalau memang mau ditahan juga, panggillah anggota Bapak yang kuat. 6 orang. 6 orang itu ngangkat tergeser gini pun enggak. Kalau gitu kami takut, bawa pulang enteng. Ya itu dipindahkan lagi sini. Orang dia nggak mau. 6 orang jago-jago ini Kapolres, nggak terangkan geser pun enggak. Itu Ya. habislah kisahnya. Yang lain Itu pertanyaannya. kalau kalian bilang kan saya mau guru masuk akal deh semua ini. Kami mau nanya lagi. Kenapa namanya Putri Hijau? Oh, itu sebetulnya lantaran dia perempuan bilang Putri Cahayanu memang cantik. Gulungan rambutnya 1 biji aja seberaya segini 1 biji. Seberaya di istananya sana. Dia bilang itu pemancar kecantikan sampai ke Aceh. Itulah maka Aceh tergiur karena makannya lembu. Apa sebetulnya? Nampaklah pancaran di sana, maka dia percayalah memang ada saudara orang perempuan. Itu asli manusia. Ini membentuk meriam, sana bentuk ular, namanya Mamang Diajit. Itu pun Pak, daun namanya nggak bisa juga sebagian orang kisah-kisah aja bohong itu. Mamang Diajit. Oleh ketua itu naga. Ini meriam puntung. Itu biring, bukan biring. Antara dia perempuan bilanglah putri. Adalah kepercayaan orang zaman dulu, maka dibikinlah lancang kuning, hijau, kuning, merah. Jadilah lancang kuning. Ini jadinya Putri Hijau. Teruskan ulang. Ada juga pertanyaan, siapa-siapa aja yang udah pejabat yang pernah datang ke sini? Hampir rata. Sampai kerajaan Istana Maimun dulu bikin tenda kami di sini. Yang terakhir Sultan yang baru, Sultan Delhi udah ke sini. Bikin pasang tenda. Namun sejarah ini maka dibangunlah Bronjong itu dulu tuh rusak itu tanah sebelah itu, rumah habis. Jadi bikinlah pasang bronjong, disekat tanah itu, tanahnya nggak hilang, yang di bawah hanyut ke bawah. Ini turun. Maka kayunya bertumbang dulu yang besar, orang nggak berani menggunakan, takut. Tanyakan lagi apa yang perlu ditanyakan.
Terus Bulang, adakah perhatian pemerintah terhadap situs sejarah ini? Full perhatiannya. Ini dibangun udah berapa kali ini bangun berapa kali, belum ada lagi setengah tahun. Ini cabang ini barangkali entah macam mana nggak berapa suka, nggak cocok sesuai di hatinya, rusak. Kalau nggak mau kayu jatuh sini, ke sana jadi jatuhnya. Mungkin nggak berkenan di hatinya. Sebab kayak angin doang. Iya, kadang-kadang nggak ada angin patah, ini nggak ada angin patah. Aja apa kalau mau tanyakan. Aku. Terus kalau misalnya ada orang berdoa di tempat ini, Bulang. Terus di situ kalau misalnya dia berdoa apa aja mau dibawa gitu. Oh, itu janji dia sama nenek itu dalam hati. Kalau dia mau bawa kan putih aja cuman. Oleh bahan yang apa ini bawanya rokok, tembakau. Itu aja sama sirih. Kalau bahasa kroyenya belau. Sirih, itu aja. Jadi kan Bulang, kalau misalnya udah terwujud gitu permintaannya, apa biasa kasihnya langsung? Apa kalian janjikan? Kain putih tak semeter aja, kapan banyak. Orang kita pun susahnya. Pak duduk dia, laki Pak duduk dia. Nggak perlu lebar-lebar. Itu kan orang kaya yang bawa. Itu lantaran saya buang itu tuh jurang itu banyak. 2 tahun kan lewat harus dibuang. Sampai 60 lapis kali ini lantaran rendah, tinggalkan satu aja biar cantik. Kalau enggak itu tebal kali itu, ngeri. Kalian pun ngeri datang ke sini. Betul. 60 lapis. Itu di belakang timur. Nah, mau tanyakan apa lagi? Nama Bulang Jamal. Kalau manggilnya orang sini Bapak Dayat. Kalau anak-anak dari yang kecil sampai orang tua manggil Wawa. Wawa tukang bikin gasing. Maka terkenal. Orang sini aja nggak terkenal, Wawa pendatang sini terkenal. Nah, kan tukang bikin gasing. Hasil Wawa aja dari yang kecil kita tanya, kamu mah kasih tahu, taruh ke rumah pun terus diantar. Nah, kalau ada entah keselio hati sama cewek, datang ke rumah. Itu tanya itu. Tak keselio hati, boleh. Tak pelajaran gurunya garang, bagus, insya Allah bagus. Kalau orang Islam bilang insya Allah baik, guru sebaik-baiknya, baik perempuan baik laki-laki boleh. Kalau minta syarat, guru jangan kejam sama kita. Bulang pendatang dari mana ya? Oh, saya ini Karujahe dari Hamparan Perak. Saya ginting berunangin. Bulang, saya tertarik melihat mangkuk yang ada di atas rumah. Itu apa artinya? Itu ibaratnya sebagai hiasan. Dulu tanduk itu. Lantaran habis dimakan waktu, maka digantilah jadi mangkok. Yang bikin itu sekarang udah meninggal 1 orang. Yang ganti atap ini terakhir. Kalau bisa tahu siapa namanya, Bulang? Isi gelar Bapak Pindor. Junaidi. Junaidi. Itulah ganti atap terakhir. Yang mana lagi mau tanyakan sampai selesai. Yang di atas itu tanduk apa Bulang? Dulu tanduk kerbau asli. Yang kayak rumah Iya. Taro gitu. Iya, macam itulah yang itu gapura tuh. Oh.